Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Refresh edisi Senin tanggal 3 Januari tahun 2021. Namun sebelumnya itu kita memohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Bapa pemilik hidup kami, Bapa yang senantiasa setia dalam sepanjang hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan. Tuhan sudah memberikan napas hidup yang baru bagi kami. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena sebenarnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk pagi hari ini dari kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Satu tema untuk perenungan kita pagi hari ini adalah berkat rohani. Berkat rohani. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan dalam surat ini menekankan tentang rencana Allah agar seluruh alam ciptaan Tuhan itu menjadi satu dengan Kristus. Jadi kesatuan dengan Kristus tentu dapat terjadi kalau ada kerukunan. Jadi ketika kerukunan itu terjadi, otomatis ada kesatuan umat Kristus dan apa yang ingin ditekankan itu dapat terlaksana. Lalu kalau kita perhatikan ayat 3 ini, satu kebahagiaan yang tidak pernah bisa dibeli oleh apapun adalah ketika kita terpilih menjadi umat Kristus. Jadi tidak semua orang dapat dipilih. Tidak semua orang dapat merespon ketika Allah memilih dia. Dan dikatakan bahwa Allah tidak pernah memaksa seseorang untuk mengikutinya. Yang ada bahwa Allah mengajak seseorang, Allah mengajak kita, apakah kita mau mengikuti dia atau tidak. Dan ajakan Allah itu kepada kita hanya karena satu hal, yaitu kasih. Kasih Allah yang sangat menyayangi kita sehingga Ia memilih kita menjadi umatnya. Mungkin kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, tidak semua orang dapat merespon ajakan Tuhan Yesus. Kita dipilih, kita ditentukan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak mengerti apa maunya Allah bagi kita. Atau di tahun-tahun 2021 yang berlalu, pada waktu itu kita berpikir bahwa tahun 2022 pasti menjadi rahasia ketika kita berada di tahun 2021. Jadi kalau kita renungkan firman Tuhan ini, dikatakan bahwa Allah sangat mengerti dalam ketidakmengertian kita. Allah sangat peduli dalam ketidakpedulian kita. Allah bijaksana dalam ketidakbijaksanaan kita. Allah selalu menunggu kita. Allah selalu mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Hanya kita akui bahwa terkadang kita tidak mengerti apa maunya Allah dalam hidup kita.
semua hal dalam rencana Allah akan diselesaikan oleh Allah sendiri jika menurut Tuhan sudah sampai waktunya. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dalam segala keterbatasan kita, Allah tidak pernah terbatas. Karena dalam ketidakterbatasan Allah itu, Dia selalu memampukan kita. Dia selalu menguatkan kita. Dia selalu mengemudikan kehidupan kita. Kadang apapun yang kita temui dalam kehidupan kita mungkin membuat kita patah semangat, tetapi Allah selalu membuka tangannya, membuka hatinya untuk kita datang kepadanya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, yang diperhadapkan kepada kita adalah bagaimana kita menyikapi berkat rohani dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita melalui kekayaan, melalui harta atau berkat-berkat Allah, Allah selalu menguji iman kita. Salah satu contoh misalnya Abraham yang diuji oleh Allah, apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Allah? Lalu ia diuji melalui anaknya Ishak. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, yang sangat berbahaya di sini jika seseorang kaya secara finansial tapi tidak memperkaya hubungannya dengan Tuhan. Artinya mengabaikan kekayaan secara rohani. Dan kita yang hadir pada saat ini, kita akui bahwa semua hal dalam hidup ini adalah titipan Tuhan. Saya ulangi, semua hal atau berkat-berkat dalam hidup kita adalah titipan Tuhan. Dan kapanpun jika Tuhan mau, Ia dapat saja mengambilnya. Karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, berbahagialah kita jika segala berkat telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu, mari kita banyak berbuat berkat dalam kehidupan kita. Dalam artian bahwa mari kita mencari Tuhan, karena itu yang utama dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur dalam kehidupan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Karena itu kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau senantiasa menjaga kehidupan kami, memberikan sehat dan kuat. Biarlah apa yang kami lakukan dalam hidup kami, senantiasa kami mengarahkan hidup pandangan kami kepada Tuhan. Saat ini kami mau berdoa juga Tuhan buat Oma dari Sinda yang dalam beberapa hari yang lalu Tuhan berada dalam kelemahan tubuh di Palu. Mari Tuhan Engkau jamah melalui bilur-bilur Tuhan, menyembuhkan, memulihkan ibu kekasih kami. Biarlah lewat lawatan Tuhan, lewat obat-obatan, lewat perawatan keluarga, Tuhan senantiasa berkati. Dan Engkau senantiasa menguatkan Oma Cinda terkasih. Biarlah dalam masa-masa tuanya, ia senantiasa menyerahkan kehidupannya, dan dia mengakui bahwa pertolongan yang satu-satunya adalah di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat beberapa jemaat-Mu dalam sepanjang hidupnya, dalam tahap-tahap pemulihan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Antara lain saudara kami Ice yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Pemulihan untuk Bapak Ishak, Tuhan juga senantiasa hadir. Ibu Sarjono,
Bapak Rokon, bahkan masih banyak saudara-saudara kami yang mungkin tidak kami sebutkan namanya. Engkau hadir melawat kehidupan mereka. Engkau pulihkan Tuhan, Engkau sadarkan mereka bahwa lewat tangan Tuhan, lewat jamahan Tuhan, mereka boleh pulih. Dan tidak ada kuasa-kuasa yang lain yang dapat menolong, tetapi yang dapat menolong adalah kuasa di dalam Tuhan Yesus. Kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan buat kehidupan anak-anak kami yang berjuang di lapangan pendidikan, bahkan yang mencari lapangan pekerjaan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kepintaran, perlindungan yang asalnya daripada Tuhan. Biarlah dalam sepanjang hidup mereka senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Kami juga ya Tuhan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu buat orang tua kami, Bapak dan Ibu dalam jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan. Biar lewat masa tua itu mereka senantiasa bisa menyandarkan diri hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa buat kehidupan para majelis dan pendeta dalam sepanjang kehidupannya. Tuhan beri hikmat, kesehatan, kekuatan kepada mereka. Biarlah dengan penuh sukacita mereka boleh mengangkat tugas-tugas pelayanan. Kami juga menyerahkan ke dalam pengasihan-Mu Tuhan dalam sepanjang hidup kami buat anak-anak yang mungkin esok hari akan memasuki kelas yang baru. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Engkau berkati, berikan hikmat kepintaran kepada mereka. Biarlah apa yang menjadi rencana bahkan cita-cita mereka suatu saat boleh diraih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk Bapak Presiden. Tuhan jaga lindungi dalam tugas pelayanannya. Biarlah Tuhan di dalam tugas dan pelayanan tersebut boleh dijalankan karena kasih Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan buat sepanjang aktivitas hari ini. Ampuni dosa kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan secara khusus untuk menjaga protokol kesehatan. Ampuni dosa kesalahan kami, dengarkan kami yang bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian refresh kita untuk pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi.